Setelah memahami apa itu persona dan bagaimana persona membantu desainer UX, mari kita pelajari user story yang dibuat berdasarkan persona. User story adalah cerita fiktif satu kalimat yang diceritakan dari sudut pandang persona untuk menginspirasi dan menginformasikan keputusan desain. User story mengenalkan pengguna, menguraikan hambatan yang dihadapi pengguna, dan menyatakan tujuan akhir mereka. Jangan bingung jika beberapa desainer menyebut user story sebagai skenario atau use cases pengguna. Semuanya memiliki arti yang sama. User story memperluas persona dan memperdalam pemahaman kita tentang kelompok pengguna. Untuk menulis user story, kita mengikuti formula sederhana sebagai diikuti dengan tipe pengguna, kemudian saya ingin diikuti dengan kata kerja atau aksi, kemudian diakhiri dengan agar yang diikuti dengan manfaat yang dirasakan. Tipe pengguna menggambarkan siapa yang kita desain. Aksi adalah apa yang diharapkan pengguna terjadi. Dan manfaat adalah alasan pengguna menginginkan aksi tersebut. Formula ini menjaga masalah tetap berpusat pada pengguna, actionable, dan jelas. Mari kita lihat contoh user story dalam konteks e-commerce. Sebagai seorang online shopper, saya ingin menerima notifikasi SMS ketika barang yang dipesan telah sampai agar saya bisa langsung mengambilnya. Dengan user stories, Anda akan belajar bagaimana memprediksi dan mencegah pengalaman pengguna yang buruk. Tidak semua user stories berjalan seperti yang kita inginkan. Sebagai desainer UX, Anda dapat mengubah pengalaman pengguna. Saat membangun produk baru atau yang diperbaiki, tujuan desainer adalah menjaga semua pengguna di happy path. Apa itu happy path? Happy path menggambarkan user story dengan akhir yang bahagia. Bagi pengguna, ini berarti semuanya berjalan sesuai harapan, dan mereka mencapai tujuan yang diinginkan tanpa masalah. Namun untuk beberapa pengguna lain, mungkin ada hal-hal yang tidak berjalan mulus. Misalnya kita ambil contoh, Mona, seorang warga Jakarta, ingin membeli hadiah ulang tahun untuk temannya, Dini, yang tinggal di daerah pedesaan di luar Jakarta. Dia mengunjungi website sebuah toko yang berbasis di Jakarta dan mulai membeli hadiah. Semuanya berjalan dengan baik. Mona berada di jalur yang benar atau happy path. Namun ketika Mona diminta untuk memasukkan alamat penerima, ada kolom yang meminta nomor rumah Dini. Karena Dini tinggal di rumah pedesaan tipikal Indonesia, yang hanya memiliki nama jalan bukan nomor rumah, dia mencoba untuk melewati kolom tersebut, mengira website tersebut akan membiarkannya. Namun kolom nomor rumah ternyata wajib diisi. Mona mencapai jalan buntu, keluar dari happy path. Akhirnya Mona terpaksa menutup website tersebut dan mencari cara lain untuk mengirimkan hadiah untuk temannya. Nah, dalam dunia UX design, kasus seperti Mona ini disebut dengan edge case. Edge case adalah kejadian ketika sesuatu berjalan salah yang di luar kendali pengguna. Desain UX yang baik mengantisipasi edge case dan mengarahkan kembali pengguna ke jalur yang benar ketika sesuatu tidak berjalan sesuai dengan rencana. Dalam kasus edge case, hambatan tersebut di luar kendali pengguna untuk diperbaiki. Kembali ke kasus Mona yang hanya ingin mengucapkan selamat ulang tahun kepada temannya. Tidak ada cara bagi dia untuk melewati kolom nomor rumah yang menghambatnya untuk berbelanja di website tersebut. Hambatan ini akhirnya telah merusak pengalaman pengguna atau user experience Mona. Sekarang mari kita lihat beberapa pro tips desain UX untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan edge cases sebelum produk diluncurkan, agar pengguna lain tidak mengalami situasi seperti Mona. Pro tip yang pertama, buatlah persona dan user stories. Jika desainer UX memastikan persona dan user stories mereka memperhitungkan berbagai pengguna dan masalah yang dihadapi, mereka dapat menjaga pengguna yang paling rentan tetap berada di happy path. Pro tip yang kedua, lakukan penelitian secara menyeluruh sebelum peluncuran produk. Dalam kesibukan meluncurkan produk, desainer UX mungkin hanya fokus pada happy path. Melakukan final review dari perspektif pengguna, membantu desainer mengidentifikasi edge cases. Pro tip yang ketiga, gunakan wireframes. Anda akan belajar membuat wireframes nanti di video lainnya di course ini. Wireframes membantu memvisualisasikan proyek yang memudahkan mengidentifikasi potensi pain point pengguna dan memperbaikinya sebelum peluncuran produk. Nah, sekarang Anda sudah mengenal user stories termasuk strukturnya dan mengapa ia penting. Selanjutnya, kita akan membahas user journey. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.